Halo Sobat Sang Juara, saya Yusra Fernando dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Di video ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Steganography on Metadata, SOM. Pengembangan metode baru untuk pengamanan data digital. Penelitian ini didanai oleh DRTPM, Kemendikbudristek RI tahun 2024 dengan skema penelitian fundamental. Penelitian ini adalah tahun kedua dan mendapatkan dana Rp85.140.000. Layanan aplikasi digital berbasis website dan mobile harus dibangun secara aman agar pengguna dari aplikasi tersebut tidak merasa khawatir terhadap data dan informasi yang bersifat rahasia. Pengiriman dan penerimaan data maupun informasi melalui jaringan internet memang memiliki keunggulan di era digital saat ini. Namun, di sisi lain, pengiriman melalui jaringan internet mempunyai kelemahan atau kejahatan internet seperti penyadapan, perubahan data, informasi, maupun manipulasi lainnya. Banyaknya penggunaan layanan internet di Indonesia, maka teknik atau metode dapat digunakan untuk mengamankan data digital yang menjadi salah satu urgensi dari penelitian yang diusulkan. Selain kriptografi, salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengamankan data digital adalah steganografi. Apa itu steganografi? Steganografi adalah ilmu dan seni untuk menyembunyikan pesan melibatkan suatu media lainnya sebagai penampung pesan rahasia yang dapat berupa gambar, video, dan media digital lainnya. Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini berfokus pada dua aspek steganografi yang masih terdapat kelemahan dalam penyimpanan data digital, yaitu menurunkan kualitas media penampung karena adanya perubahan nilai piksel serta ketahanan stegomedia terhadap manipulasi robustness. Menurunnya kualitas media penampung yang dihasilkan oleh stegomedia dan masalah manipulasi robustness disebabkan oleh banyaknya perubahan nilai piksel pada saat cover media disisipkan pada digital. Rumusan pada penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan metode baru yang memiliki keterbaruan atau novelty pada bidang ilmu steganografi sehingga dapat menjadi alternatif dalam penyimpanan data digital yang aman. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kami mengusulkan dua metode yang akan kami beri nama Steganography on Metadata (SOM), yang mana metode ini sudah diimplementasikan pada penelitian di tahun pertama yaitu 2023 dan 2024 ini kami kembangkan kembali, kami beri nama Model of Video Steganography Technique in Metadata (VSTM). Dalam dunia digital saat ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan akan informasi, steganografi video menjadi salah satu metode yang menarik untuk melindungi data rahasia. Video khususnya dalam format MP4 atau MP4 merupakan media yang sangat umum digunakan, sehingga menjadi pilihan ideal untuk menyisipkan pesan rahasia. Metode VSTM merupakan tindak lanjut dari pengembangan metode-metode sebelumnya yang telah kami kembangkan pada tahun pertama yaitu 2023, yaitu metode Center Sequential Technique atau CST, Center Embedded Pixel Positioning CEPP, dan Steganography on Metadata atau SIM, yang berfokus dengan perlindungan stego image, steganografi gambar. Dalam hal manipulasi robustness, perbedaan yang paling mendasar adalah jika pada penelitian yang dikembangkan sebelumnya berfokus pada media gambar. Namun pada penelitian ini fokus utama adalah menggunakan media steganografi berupa file video dengan format MP4. Pada dasarnya, model video steganografi teknik ini in metadata VSTM adalah proses penyisipan pesan ke dalam metadata video dengan memanfaatkan fitur comments pada file video. Dalam model VSTM ini, informasi yang ingin disembunyikan seperti teks, gambar, dan media lainnya disisipkan dalam field metadata. Misalnya informasi dapat disisipkan ke dalam atribut seperti title, author, description, atau comment. Namun kami mencoba untuk memanipulasi field komen yang lebih mudah untuk disisipkan pesan. Keuntungan dari VSTM ini salah satunya adalah data disimpan di luar konten video, sehingga kualitas
visual dan audio video tetap utuh tanpa ada degradasi yang biasanya terkait dengan perubahan pada pixel. Pesan yang disisipkan pada file metadata pada dasarnya dapat divisualisasikan oleh indera mata manusia yang dapat ditampilkan pada file properties. Oleh sebab itu, sebelum file disisipkan, maka akan dienkripsi terlebih dahulu menggunakan teknik kriptografi IAS. Untuk mengatasi keterbatasan ruang penyimpanan data pada file metadata, kami juga mengkombinasikan algoritma ZLib yang dapat mengkompresi pesan sampai dengan lebih dari 50% dari ukuran aslinya. Model VSTM dikembangkan dengan menggunakan Mutagen, yaitu sebuah library pada Python yang dirancang untuk mengelola metadata berbagai format audio dan video. Pada konteks steganografi video, Mutagen akan digunakan untuk membaca, menulis, dan mengedit metadata dari file video MP4. Dengan menggunakan Mutagen, pengguna dapat mengakses bagian metadata dan menyisipkan pesan rahasia dengan mudah. Berikut ini adalah merupakan alur penyisipan pesan menggunakan model VSTM. Dimulai dari library declaration Mutagen, Fernet, ZLib, include cover video, include secret message, kemudian message encryption processing EAS, message compressing processing using ZLib, process of inserting message into video metadata, steganography key, creation process, stego video key, dan dihasilkan sebuah konversi ekstraksi menggunakan model VSTM. Selanjutnya merupakan proses ekstraksi pesan menggunakan model VSTM. Dimulai dari library declaration Mutagen Fernet ZLib, read stego video, include stego key, message decompression process using ZLib, message decryption process using Fernet, message decoding process using VSTM, secret message, dan selesai. Sebelum dilakukan proses uji pada metode yang dikembangkan, terlebih dahulu kami menyiapkan berbagai sampel video untuk diuji coba. Video yang akan dijadikan cover sebanyak 5 video dengan format MP4. Cover video dengan format MP4 ini dipilih karena pada format tersebut terdapat atribut yang dapat dimanipulasi untuk disisipkan pesan. Berikut ini merupakan sampel cover video yang akan diuji coba. Ada beberapa sampel video, yaitu ada cover video elephant, giraffe, seafood, kemudian ada butterfly dan animal. Ini dikonversi dengan dimensi beragam, ada 1280 x 720 pixel dan 360 x 640 pixel. Dengan rata-rata durasi detik ada 33 detik, 39 detik, 13 detik, 51 dan 60 detik. Proses yang dilakukan adalah menyisipkan pesan rahasia berupa teks dalam cover video. Uji coba pertama yang dilakukan adalah untuk mengetahui perubahan pada cover video setelah pesan disisipkan. Pesan disisipkan merupakan string dalam format TXT dengan ukuran 1713 byte. Berikut ini merupakan hasil percobaan yang dilakukan. Dengan hasil pengujian penyisipan pesan tersebut menunjukkan bahwa ukuran stego video tidak mengalami perubahan sedikit pun. Hal ini disebabkan karena tidak ada perubahan pixel setelah disisipkan dan terdapat algoritma kompresi yaitu ZLib untuk memperkecil ukuran pixel. Hasil ekstraksi pesan juga membuktikan bahwa semua pesan yang disisipkan mampu diambil kembali secara utuh. Model steganografi yang dikembangkan ini lebih baik dari model steganografi yang kami kembangkan sebelumnya, yaitu steganografi on image metadata atau SIM. Dalam hal efisiensi ukuran pesan rahasia yang disisipkan, model baru ini kami kembangkan dengan tambahan algoritma kompresi yaitu ZLib. Algoritma ZLib adalah algoritma kompresi lossless tanpa kehilangan data yang digunakan untuk mengurangi ukuran data. Algoritma ini merupakan implementasi dari deflate yang memadukan dua teknik kompresi yaitu LZ77 atau Lempel ZIF 1977 dan Huffman coding. Algoritma ini dikenal kesederhanaannya
kecepatan, efisiensi, kompresinya, sehingga menjadi pilihan yang populer di berbagai implementasi perangkat lunak kompresi atau citasi. Berikut ini merupakan hasil uji pesan rahasia yang akan disisipkan pada cover video. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa algoritma Zlib mampu memberikan kompresi yang stabil dan efisien dengan persentase kompresi sekitar 60% pada file teks dengan ukuran yang berbeda-beda. Efisiensi kompresi ini dapat dicapai karena file dengan format TXT cenderung memiliki banyak karakter atau urutan karakter yang berulang, sehingga algoritma LZ77 dan Huffman coding yang digunakan oleh Zlib dapat mendeteksi kompresinya dengan baik. Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil kompresi dapat berbeda jika karakter yang terdapat pada file TXT memiliki sedikit pola berulang, maka menghasilkan ukuran file kompresi yang tidak jauh berbeda dengan ukuran aslinya. Uji fidelity pada steganografi video digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kualitas video hasil steganografi tetap terjaga, pesan rahasia disisipkan ke dalam video. Fidelity merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur performa steganografi karena menentukan seberapa besar perubahan yang terjadi pada video asli. Setelah proses penyisipan, metrik yang digunakan untuk menguji fidelity adalah menghitung nilai mean square error atau MSE. Pada peak signal to noise ratio atau PSNR, berikut ini merupakan hasil uji fidelity-nya. Berdasarkan hasil pengujian fidelity menggunakan nilai mean square error atau MSE dan peak signal to noise ratio atau PSNR, dapat disimpulkan bahwa semua stego video yang diuji, yaitu stego elephant, stego giraffe, stego seafood, stego butterfly dalam format MP4 dan stego animal, menunjukkan nilai MSE sebesar 0 dan nilai PNSR sebesar INF atau tak terhingga. Nilai MSE 0 menandakan bahwa tidak ada perbedaan error antara stego video dan cover video. Ini berarti bahwa proses penyisipan data pada stego video tidak menyebabkan perubahan pixel video, sehingga video yang dihasilkan embedding memiliki fidelity yang sempurna jika dibandingkan dengan video aslinya. Nilai PSNR yang tak terhingga mengidentifikasi bahwa kualitas stego video sangat tinggi dan tidak ada degradasi sinyal sama sekali jika dibandingkan dengan video aslinya atau PSNR yang tinggi, menunjukkan bahwa kualitas gambar lebih baik. Dan dalam konteks ini PSNR mencapai tak terhingga sehingga tidak ada error atau perubahan antara stego video dan video aslinya. Dapat disimpulkan bahwa semua stego video dan yang diuji memiliki fidelity yang sempurna berdasarkan metrik MSE dan PSNR, menandakan bahwa embedding data pada video tidak mempengaruhi kualitas visual sama sekali. Pengujian robustness dilakukan untuk mengevaluasi ketahanan stego video yang sudah disisipi pesan terhadap berbagai serangan pemrosesan video, serta memastikan apakah pesan tersebut masih dapat diekstraksi dari video stego. Pada penelitian ini, serangan yang diuji meliputi cropping video, rotasi video, perubahan ukuran video, serta pengiriman stego video melalui platform media sosial seperti email, WhatsApp, Telegram, Instagram, dan Facebook. Kami juga melakukan pengujian dengan menyerang file metadata dengan menggunakan berbagai coding atau tools editing video. Dari hasil pengujian yang kami lakukan, pesan dapat diekstrasi meskipun stego video dilakukan manipulasi seperti cropping video, rotasi video, perubahan ukur, resize, serta pengiriman stego video melalui platform seperti sosial media, email, WhatsApp, Telegram, Instagram, dan Facebook. Berdasarkan hasil percobaan dan pengujian yang telah dilakukan, metode penyisipan pesan menggunakan metode metadata video mutagen dan kombinasi kriptografi Vernet dan kompresi Zlib berhasil menyisipkan pesan dalam ruang metadata video pada atribut komen. Pengembangan metode ini bertujuan untuk mengatasi masalah ketahanan seperti cropping, rotasi, perubahan ukuran, pengiriman video melalui sosial media,
dan pengujian ketahanan pesan menggunakan tools editing video. Analisis yang dilakukan dalam uji fidelity menunjukkan bahwa nilai MSE untuk semua stego video adalah 0, yang menunjukkan tidak ada perubahan antara cover video dan stego video. Sementara itu, nilai PSNR yang diperoleh dari metadata ini pada 5 sampel video yang dihasilkan, nilai INF atau tak terhingga. Semua stego video, hal ini disebabkan karena tidak adanya perubahan intensitas pixel dan susunan bit. Pengembangan metode ini lebih baik dibandingkan dengan metode yang dilakukan atau dikembangkan sebelumnya oleh penulis. Selain itu, metode ini juga menghasilkan kualitas video yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa penelitian utama yang menjadi pembanding. Kami juga melakukan uji kompresi dengan kompresi pesan yang akan disisipkan ke stego video menggunakan kompresi zlib. Dari hasil uji yang dilakukan, didapatkan rata-rata kompresi file TXT sebesar 60%. Untuk pengujian robustness, kami melakukan uji coba dengan cara melakukan manipulasi dengan beberapa cara, diantaranya cropping video, rotasi video, perubahan ukuran video, serta mengirimkan stego video melalui platform media sosial seperti email, WhatsApp, Telegram, Instagram, dan Facebook. Kami juga melakukan pengujian dengan menyerang file metadata dengan menggunakan beberapa tools editing video. Hasil cropping video menunjukkan bahwa pesan dapat diekstraksi secara utuh pada stego video, meskipun video dipotong sebesar 25%, 50%, dan 75%. Namun tidak dapat diekstraksi jika pemotongan video sampai dengan 90%, karena pemotongan yang lebih besar akan merusak file pada metadata. Selanjutnya, untuk pengujian manipulasi video dengan cara merotasi video, menunjukkan bahwa pesan pada stego video tetap dapat diekstraksi meskipun posisi video diputar 450, 900, dan 1800. Untuk pengujian manipulasi video dengan memampatkan atau mengkompresi video dari mulai 25% sampai dengan 90%, menunjukkan bahwa pesan tetap dapat diekstraksi secara utuh selama pesan pada metadata tidak dirusak. Kami juga melakukan pengujian dengan cara menyisipkan pesan rahasia ke stego video melalui mengirimkan beberapa media sosial. Hasil yang dapat adalah pesan dapat diekstraksi kembali pada media sosial seperti email, WhatsApp, Telegram, Facebook. Namun untuk sosial media Instagram, pesan tidak dapat diekstraksi karena butuh proses algoritma pengkompresan pada Instagram yang lebih agresif, sering kali menghapus metadata pada video. Kami juga melakukan pengujian dengan menggunakan beberapa tools editing video yang dapat merusak file pada metadata. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa tools yang dapat merusak file metadata seperti Adobe Premiere, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, iMovie, Windows Movie Maker, Cyberlink Power Director. Namun beberapa tools seperti PSD Free Video Editor, Filmora, Shortcut, Hit Film Express terbukti tidak merusak metadata sehingga pesan rahasia dapat diekstraksi kembali. Model steganografi yang dikembangkan terbukti dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengamankan data digital melalui video. Metode ini juga dapat tahan terhadap manipulasi robustness dan dapat digunakan pada media pengiriman pesan atau sosial media. Metode yang dikembangkan juga memperhatikan aspek kualitas steganografi, yaitu kualitas stego video yang tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan stego video. Hasil penelitian ini sudah kami dapatkan. Selanjutnya kami buat dalam bentuk artikel, dipublikasikan ke jurnal internasional berreputasi yang merupakan luaran wajib pada penelitian ini. Artikel tersebut telah kami submit ke jurnal GOIV, International Journal on Informatic Visualization. Progres dan status luaran saat ini adalah in review artikel pada jurnal tersebut. Hasil dari penelitian ini juga sudah kami ukur dan adanya peningkatan TKT, yaitu sebelumnya TKT 2, saat ini naik ke TKT 3.
Demikian penjelasan singkat dari hasil penelitian dan luaran pada penelitian yang kami laksanakan. Kami berharap dari penelitian ini kami dapat menjadi referensi untuk diterapkan pada keamanan data digital. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DRTPM, Kemendikbudristek RI yang sudah memberikan pendanaan untuk kami penelitian ini sehingga kami dapat menyelesaikan sesuai dengan perencanaan yang sudah kami buat.